Jadi sebenarnya kalau responden itu ya, dia lebih suka dengan teknik angket ya, dan kuesionernya dibagikan, dia tinggal menjawab. Itu senangnya si responden kita. Kalau misalnya kita lakukan wawancara, dia agak grogi, kadang-kadang nggak suka, mau sibuk, nggak gimana, seperti itu. Ya, tapi biasanya kalau dengan angket, dengan menggunakan kuesioner, responden lebih leluasa. Karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti dengan responden. Jadi ini merupakan keuntungannya. Kemudian ketiga, setiap jawaban dapat dipikirkan masak-masak terlebih dahulu karena tidak terikat dengan waktu. Ya, memang ini keuntungan kuesioner. Mengenai waktu menjawab terserah si ini ya, si responden itu sendiri. Kalau wawancara kan responden itu sepertinya tertodong gitu. Karena pada waktu itu juga dia harus menjawab. Tapi kadangkala ini juga menjadi kelemahan dari kuesioner ini. Ya. Karena tidak terkait dengan waktu, ya dia suka-sukaan, akhirnya lupa. Ya. Nah, atau dia merasa mau buru-buru, akhirnya dia asal menjawab. Ya, harusnya kan bisa dipikirkannya dulu. Gimana ya? Jaringannya rusak lagi, bagaimana? Suara saya terdengar? Gimana, Miska? Izin terdengar, Prof. Izin terdengar, Prof. Ya, oke. Ini jaringan kita agak apa juga nampaknya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu keuntungannya ya, dapat dipikirkan masa-masa. Data yang dikumpulkan lebih mudah dianalisa kalau kita menggunakan kuesioner. Nah, kelemahan kuesioner ini sudah berpindah slide-nya, sudah jelas, nampak? Izin sudah, Prof. Sudah ya. Oke. Mudah-mudahan kita tidak terganggu lagi dengan jaringan ini. Kelemahan kuesioner adalah ketidaktelitian responden, ya. Sehingga ada bagian yang tidak dijawabnya, karena kan kita menyerahkan kepada dia untuk menjawab. Ya, makanya segala sesuatu tergantung si responden. Ya, mau dia betul-betul menjawabnya atau dia mau cepet-cepet, ya, atau ada beberapa yang di skipnya. Nah, ini kerap terjadi nih kalau penelitian kita ya dengan menyebarkan angket dan instrumennya adalah kuesioner. Ya, ini kelemahannya. Kemudian sering suka dicari validitasnya, atau juga sering tidak kembali. Ya, misalnya kita sebarkan tuh banyak-banyak, ya, habis itu kemudiannya nggak balik dia, nggak mau diisi, ditinggalkan begitu saja. Ya, maka dalam hal ini kalau penelitian kita menggunakan kuesioner harus betul-betul kita pertimbangkan, ya, apakah data itu bagus nanti dapat valid ya. Harus kita pertimbangkan itu. Ya, jadi kalau misalnya satu ruangan itu sampai 100, sepertinya kita sukar kalau sendirian. Ya, untuk mengelola itu misalnya. Tapi kalau satu ruangan itu ada 100, tapi ada 20 orang atau 30 orang yang membantu kita, ya, maka kita bisa berupaya kuesioner itu kembali. Ya, karena banyak yang mengawasi gitu. Nah, kemudian waktu pengembangan bisa tidak bersama-sama, ya, bisa saja nanti dia nggak ingat mengembalikannya, besoknya baru dikasihnya, ya, sepanjang waktu 24 jam itu banyak hal yang bisa terjadi misalnya. Ya, dan kelemahan kuesioner lagi, bila pertanyaan banyak, itu akan menimbulkan kejenuhan responden. Ya, responden itu nggak suka dia
terganggu dengan banyaknya pertanyaan. Ya. Nah, bagaimana kita mensikapi dengan kelemahan ini? Maka kalau saya selalu ya melatih dulu para enumerator yang kita tugaskan. Latih, ya. Kemudian ada prosedurnya. Jadi sebelum kuesioner itu diedarkan, harus ada penjelasan yang terperinci tentang isinya. Ya, kalau misalnya kita khawatir tidak bisa kita kendalikan dari 100 orang responden di dalam satu ruangan, maka kita bisa saja mengatur, misalnya menjadi 4 sesi, 25, 4 kali. Supaya apa? Supaya gampang kita mengaturnya dalam satu ruangan dan dia benar-benar mengisi sendiri. Ya, tidak lagi dia mengandalkan orang lain untuk menjawab pertanyaannya, gitu ya. Dan adanya pendampingan. Ya, jadi adanya pendampingan itu, yang mendampingi itu tentu tahu, oh, ini apa aja saya, gitu. Jadi harus kembali supaya ini tidak terjadi ya, sering tidak kembali. Karena bisa ditungguin gitu. Ya, nah ini juga kelemahannya waktu pengembalian tidak bersama-sama, ya benar. Bila pertanyaan banyak akan menimbulkan kejenuhan. Jadi respondennya malas kalau tanya banyak-banyak. Makanya kita juga harus atur kuesioner kita itu jangan terlalu banyak kalimatnya, pertanyaannya. Nah itu nanti ada tata cara pembuatan kuesioner. Ya, kalau si responden itu sudah jenuh, maka nanti jawaban yang keluar bukan jawaban yang sebenarnya. Ya, misalnya pertanyaan pengetahuan. Nanti supaya cepat dia jawabannya tidak tahu gitu. Padahal kita sebagai peneliti ingin menggali si responden itu tahu atau tidak, kan gitu. Nah, inilah ya kelemahan dari kuesioner. Apa bagian kuesioner? Ya, jadi kuesioner itu ada yang terbuka, dipandang dari cara menjawabnya. Artinya apa? Pertanyaan itu ya adalah pertanyaan untuk dijawab secara panjang lebar. Bagaimana pendapat kamu dengan tingginya harga dolar hari ini misalnya? Nah, maka kita buat pertanyaan itu terbuka sehingga dia menjawab sesuai dengan pribadi masing-masing. Gitu ya. Nah, ada lagi kuesioner yang sering itu adalah tertutup. Tertutup itu artinya ada pertanyaan, ada jawaban. Kemudian responden tinggal menjawab jawaban itu. Misalnya ada 5 A, B, C, D, E. Nah, dia pilih. Ya. Nah, kemudian dipandang dari jawaban diberikan, kuesioner itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya. Nah, jadi kalau orang langsung itu mungkin dari peneliti. Ya, dia ada di situ. Ya. Kalau kuesioner tidak langsung itu melalui petugas atau perawat atau apa ya. Jadi yang bertugas itu kita minta untuk dia mengasihkan kepada respondennya. Ya. Nah ini juga kadang-kadang menimbulkan kelemahan. Ya, misalnya kita mintakan kepada perawat, suruh pasien ini gitu ya. Tapi pasien kurang percaya dia. Kalau yang perawat mengasihkan nanti dia isinya pun salah-salah. Ya, makanya kalau bisa kita langsung ada responden kita. Nah, dipandang dari pilihan bentuknya, kuesioner itu ada pilihan berganda. Nah, ini yang sering. Pilihan berganda itu terserah kita mau berapa. 3 ABC, ABCD, bisa ABCDE gitu. Itu terserah pada kita.
Cuman kalau responden kita itu pendidikannya adalah pendidikan yang SMA ke bawah, ya. Kalau pilihan ganda itu dia jadi kurang ini ya. Nah, kalau pilihan berganda itu dia jadi malas karena banyak kali jawabannya dan dia pun bingung. Bisa saja nanti kalau responden kita itu berada ibu rumah tangga, ya. Ibu rumah tangga itu kalau kami pernah kemarin meneliti ya, jarang dia membaca itu. Ya. Ketika dia nanti ada kuesioner, sulit dia mencerna. Ya, makanya apalagi di daerah pelosok-pelosok, apalagi di daerah desa-desa. Makanya kalau kita pakaikan kuesioner atau berupa angket itu kurang baik. Jadi bagus kita wawancara itu yang face to face, kita bacakan. Ya, termasuk lebih fair juga kita bacakan pilihannya, jangan kita tunggu. Tapi ada penelitian yang real, ya, nggak disebutkannya. Jadi orang tuh bisa jawab apa saja gitu di situ. Kalau misalnya tidak ada dalam pilihan itu, ya kalau tidak ada, ya dibuat tambahan satu lagi pilihan apa yang ditulis. Jadi kuesioner itu seperti itu. Ada lagi kuesioner itu isian. Nah, isian ini lebih repot lagi kalau kita ingin menganalisisnya. Ya, tapi kalau penelitian kita kualitatif biasanya isian ini yang lebih apa ya? Kak, aku ini aja. Ya. Kemudian rating scale ya, skala bertingkat. Nah, apa unsur-unsur dalam kuesioner? Ya, dalam penyusunan sebuah kuesioner ada 4 aspek. Pertama, jenis pertanyaannya. Pertanyaan itu bisa mengenai fakta. Ya, misalnya pada hari ini bagaimana konsumsi makanan Anda? Apa saja ya, kita bisa cerita nanti respondennya. Nasi, ada ikan, atau ada nasi goreng, ada telur, bisa. Itu mengenai fakta. Tapi kalau pendapat atau sikap, itu pendapat dia. Ya, walaupun mungkin pendapat atau sikap ini tentu mungkin akan ada banyak pilihan juga gitu ya, di luar dari pilihan yang disiapkan. Makanya kalau kita mau lebih sempurna dalam pembuatan kuesioner, kita di D atau di E itu kita siapkan pilihan dan lain-lain. Ya, pilihan dan lain-lain. ABC adalah pilihan, kemungkinan jawaban pertanyaan ada di situ. Ya, ABCD, ya, jawaban pertanyaan ada di situ. Nah, kemudian, ya, kalau misalnya di luar dari itu kita bisa buat di E itu dan lain-lain. Jadi semi terbuka dia. Ya. Jadi supaya si masyarakat responden tidak bingung, biasanya mau jawabnya ini gitu. Kemudian bentuk pertanyaan nih tadi bisa terbuka, tertutup atau semi. Cepat sih jalan. Yang penting Coba suara-suaranya ya. Mana suaranya itu? Coba di Romi. Ya. Nah, isi pertanyaan sesuaikan dengan tujuan penelitian. Urutan-urutan ini juga penting dalam membuat kuesioner. Jangan urutan itu langsung membawa ya responden kita ketakutan, kebingungan gitu ya. Jadi sementara kita harus buat sequencesnya, artinya alurnya. Pertama apa ya? Pertama kita ada lembar penjelasan, itu harus dijawab ya. Kemudian apalagi ya? Cara tentang penelitian ini. Buat penjelasan, kemudian persetujuannya, dan kemudian pertanyaan tentang penelitian ya yang sudah dibuat. Atau cara menjawab, apakah mau di cross atau dilingkari. Ya.
pertanyaan bisa jadi fakta, pendapat singkat bisa informatif. Bentuk pertanyaan bisa terbuka ataupun tertutup. Ya. Jadi terbuka ini kita menyiapkan jawaban pertanyaan yang memang terbuka. Ya, misalnya apa pendapat Anda tentang harga dolar hari ini? Nah, ini kan terbuka. Ya, kalau tertutup sudah harus disiapkan jawaban. Isi pertanyaan sesuaikan dengan tujuan penelitian. Ini dia ya. Ya, jangan menyimpang dari definisi operasional yang kita buat. Ya, jadi isi pertanyaan itu sesuai dengan tujuan penelitian. Malah kita harus sudah pastikan apakah itu sudah terjawab atau tidak. Nah, sequences urutan pertanyaan itu bisa introduksi dulu, pertanyaan pemanasan, demografi, atau pertanyaan pokok. Nah, bagaimana prinsip dasar perancangan kuesioner? Ya. Kuesioner yang kita buat itu hendaknya dapat dipahami oleh pembacanya. Jelas maksudnya, jangan menimbulkan kebingungan. Pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Jadi kalau misalnya kita ini ya, misalnya tentang cacar air, ya cacar air. Ya, bahasa yang familiar oleh responden kan cacar air. Nah, tapi pertanyaan kita menjawab, ini kami akan meneliti tentang varicella. Ya, maka dia masih bingung itu apa ya varicella. Ya, jadi harus membantu ingatan si responden. Ya. Nah, pertanyaan dapat menjadi responden untuk dengan mudah mengutarakan jawabannya. Jadi, ya, pertanyaan ini yang baru dirancang ini ya, harus dapat menjamin ya, sehingga mereka mudah mengutarakan jawaban. Pertanyaan hendaknya menghindarkan bias ya, jangan nanti jawabannya itu meragukan gitu, jangan ya. Jadi buat jawab pilihan jawaban pada kuesioner itu nggak sama dengan pilihan di soal-soal ujian. Soal ujian itu semakin kita bisa membuat variasi dan mereka sulit menjawab itu semakin bagus sebenarnya. Tapi kalau benar untuk masyarakat, ya sebaiknya pertanyaan itu jelas, ya jelas. Ya. Nah kemudian pertanyaan hanya memotivasi responden untuk menjawab. Ya, jadi dia semangat untuk menjawab ya gitu, sebidang misalnya. Suka dia menjawab. Pertanyaan hendaknya dapat menyaring responden, ya. Nah, ini juga bisa menyaring. Jangan kita dong bertanya banyak sekali, taunya dia bukan subjek kita. Misalnya subjek kita itu adalah ibu yang mempunyai anak usia 1 tahun misalnya. Nah, ketika kita jumpai dia nggak ada. Ya. Nah, jadi tentu sulit ya seperti itu. Dan juga pertanyaan itu hendaknya sesederhana mungkin. Ya, jadi jangan buat pertanyaan yang sulit-sulit untuk masyarakat. Maunya dia jawaban itu sudah jelas nampak di situ. Gitu. Jadi kalau orang yang tahu itu dia langsung cepat saja, oh ini udah pasti ini jawabannya. Gitu. Kalau ujian kan nggak kayak gitu ya, bingung. Nah ini nggak, kalau kuesioner nggak seperti itu. Ini harus diingat, nggak sama ya. Jadi jangan membebani responden kita dengan jawab pertanyaan yang sulit. Nah, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan. Kira-kira berapa ya jumlah pertanyaannya? Nah, ini belum ada, ya, belum ada pernyataan apapun sekian. Tapi tentu kita melihat kembali variabel penelitian kita, ya. Semua indikator sudah terwakili dalam pertanyaan. Ya. Makanya lihatlah kerangka konsep, lihatlah definisi operasional kita. Apakah sudah ada di situ? Gitu. Ya. Kalau dia dalam satu konstruk, misalnya pengetahuan, nah tentu tidak bisa pertanyaan itu hanya satu kan gitu ya. Pertanyaan itu harus banyak untuk konstruknya itu atau membentuk pengetahuan itu dapat jelas, yang tahu atau tidak tahu.
Ya, kalau pertanyaan cuma satu, dia belum lagi dia menebak-nebak nantinya gitu. Kemudian tidak menanyakan hal yang kurang perlu. Makanya untuk ini kita buat dulu kisi-kisinya. Jangan sampai nanti yang nggak perlu pun kita pertanyakan. Nah, itu kurang baik. Nah, bagaimana penyajian kuesioner? Usahakan untuk mengatur seluruh angket sedemikian rupa sehingga enak dipandang dan tidak tampak terlalu banyak. Ini kita ketika kita mendesainnya, ya desainlah angket pertanyaan itu yang bagus, ketikannya jangan terlampau rapat seperti itu ya, enak dipandang ya. Kemudian ada pertanyaan itu ada penjelasannya ya, seperti itu. Nah, pisahkan antara identitas pengisi, pengantar dan pertanyaan isi. Nah, juga di sini untuk memudahkan peneliti dalam membuat instrumen pendata, maka perlu membuat rancangan peneliti supaya dikenal dengan istilah kisi-kisi. Ya, jadi kalau kita mau buat kuesioner itu kisi-kisinya dulu kita buat. Ya, misalnya untuk pengetahuan kesehatan reproduksi. Pertama tentu dia harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi, definisi. Ya. Nah, jadi buatlah kisi-kisinya. Dari kisi-kisi itu kita buatlah kalimat. Ya. Nah, inilah nantinya sebagai ya, instrumen penelitian kita yang kita nilai. Kisi-kisi tidak. Kisi-kisi itu ya namanya kisi-kisi yang sederhana, dua kalimat, dua kata, atau tiga kata seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau buat ya, maka kita buat kotak seperti ini. Nah, ini katakanlah ini variabel buat testosteron. Nah, apa kira-kira kisi-kisinya di sini? Ya, apa kisi-kisinya? Ya. Nah, kita tidak lagi bertanya apakah sudah jelas, ya, tapi kita buat pertanyaan. Jawabannya nih, ya pertanyaannya maksudnya. Kita buat pertanyaan. Dosen sangat jelas menerangkan materi perkuliahan. Nah, ini untuk kejelasan menerangkan. Ya, atau juga penggunaan media. Nanti buat pertanyaannya. Nah, setelah kita buat, ya setelah itu kita lakukan uji content validity. Ya, kalau sudah siap kuesionernya. Siapa yang kita tanya, yaitu yang pakarnya. Ya, jangan kita bertumpuk, ya. Kemudian validitas dan diabetesnya nggak perlu tahu kita. Ya, jadi tahap awal itu harus memenuhi validitas isi atau content validity-nya. Siapa yang berhak menjawab content validity ini adalah para pakar. Bisa satu, bisa dua orang. Sehingga nanti lahirlah kuesioner yang bagus. Nah, setelah kita melakukan content validity, maka selanjutnya kita lakukan uji coba di lapangan, ya, uji validitas dan reliabilitas. Ya, nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana menentukan pertanyaan yang valid dan tidak valid itu dengan alat ukur, dengan instrumen kita, ya. Kemudian responden digunakan untuk uji coba sebaiknya memiliki ciri responden dari tempat mana berita tersebut. Jadi nggak bisa asal comot ya. Jadi responden nanti yang akan melakukan uji coba kuesioner kita itu yang memang dia jelas menekuni itu gitu. Ya, sehingga dengan gampangnya dia mau buat pertanyaan. Nah, kalau validitas suatu indeks yang menunjukkan alat ukur benar-benar mengukur apa yang diukur. Nah, validitas ini ada internal, ada eksternal. Validitas internal dicapai apabila dapat kesesuaian antara bagian instrumen dengan instrumen keseluruhan. Ya. Validitas eksternal untuk mengetahui sejauh mana kesamaan antara yang diukur peneliti dengan kondisi sebenarnya. Itu validitas eksternal. Ya. Untuk itu kuesioner kita susun diuji dengan uji korelasi antara skor, ya nilai tiap item dengan total skor kuesioner. Jadi teorinya seperti itu. Item di pertanyaan kemudian dikorelasikan ya dengan skor totalnya.
Bila pertanyaan mempunyai korelasi yang bermakna, berarti semua item yang ada dalam kuesioner maupun konsep yang tersebut. Bila tidak, maka item pertanyaan harus diubah atau dihilangkan. Nah, ini adalah rumus untuk korelasi. Present product movement. Agak decline baterainya ya. Oke. Nah, ini adalah, tapi nanti kita gunakan ini ya. Mungkin minggu depan kita akan coba dengan ini, dibawa ininya ya, laptopnya masing-masing yang ada SPSS. Kita lakukan uji coba. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, dibandingkan dengan R ya, dibandingkan dengan R table. Ya, kalau di sini kita lihat hasil signifikannya. Yang signifikan itulah yang dia valid. Ya, berkorelasi. Jadi disebut valid. Ya. Nah, kemudian untuk jumlah respondennya bisa ya, biasanya 30 ini untuk uji coba. Dibandingkan dengan yang di atasnya itu berarti pertanyaannya itu adalah nah, ini tabel-tabel yang ada di, bisa kita lakukan nanti uji korelasi ya kan. Nah, yang penting di sini kapan kita katakan berkorelasi, kita hubungkan pertanyaan satu dengan total. Ya, kalau dia signifikan, ya, nah, berarti nilai kalau dia berapa ya? Ada ada bunganya, kemudian di sini ada value-nya di bawah 0,05, berarti dia valid signifikannya. Nah, begitu juga yang lain. Recording stopped. Tapi kalau misalnya kita ini pertanyaannya cuma sedikit ya, tiba-tiba kuesionernya pun juga cuma 2 yang valid ya, ada baiknya kalau seperti ini kita rubah ya, janganlah terlalu sedikit ya. Ini dikatakan valid bila nilai korelasi didapatkan di atas 0,6. Nah, kalau misalnya tidak valid, maka bisa dilakukan uji coba. Nah, untuk reliabilitas setelah melakukan uji validitas untuk mengetes sejauh mana konsistensi ya, jika kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Itu ada uji reliabilitas, maka di sini kita menggunakan rumus alfa. Nah, nanti kita akan latihan. Kita nggak gunakan rumus manual seperti ini, kita pakai SPSS. Cari kesimpulannya ya seperti ini. Kalau R-nya itu di bawah 0,6 itu kurang baik, tapi kalau di atasnya itu banyak. Nah, signifikan di bawah 0,05. Contohnya ya, nah, alfanya ini langsung. Tapi hendaknya kita menentukan reality setelah kita menentukan validitas dulu. Ya, karena nggak semua kita ikutkan. Ya, di sini kita lihat berapa dia yang ini ya, berapa yang reliability ya, validitasnya berapa. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan kira-kira? Untuk selanjutnya nanti kita pakai SPSS ya. Nah, untuk mencoba melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kemudian ya pertemuan berikutnya kalian itu ya tentu nanti ada data ini, nanti data ini saya kasihkan ya supaya bisa jadi latihan atau kredisi sendiri nantinya boleh. Nah, kita hanya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Jadi tidak ada pertanyaan. Baik. Tapi sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.